Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, dimanapun waktu kalian menonton. Perkenalkan, nama saya Brian Hinimulyakesayektani Harjo, bisa dipanggil Brin atau Brian. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan program studi pariwisata. Jadi di sini saya bertujuan membuat video ini untuk mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah pengantar studi organisasi. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang tema saya yaitu pembelajaran organisasi. Nah, yang pertama-tama pasti kita harus mengetahui nih tentang arti dari pembelajaran organisasi itu sendiri. Nah, apa sih pembelajaran organisasi itu sendiri? Nah, pembelajaran organisasi sendiri adalah proses di mana organisasi secara sistematis dapat meningkatkan kemampuannya untuk belajar, beradaptasi, dan berkembang melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi. Nah, selanjutnya ada yaitu ciri-ciri pembelajaran organisasi. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah adaptabilitas. Nah, adaptabilitas ini memiliki arti yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dari perubahan eksternal dan internal. Nah, pastinya dalam organisasi itu banyak sekali gempuran-gempuran, baik masalah ataupun eh, permasalahan yang terjadi, baik dari eksternal atau internal. Nah, itu pastinya dibutuhkan sekali yang namanya adaptabilitas yang sangat tinggi. Kita sebagai orang yang tergabung dalam organisasi pastinya harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dari perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti misalnya tiba-tiba ada perubahan yang mendadak, itu kita harus memiliki kemampuan yang cepat yaitu adaptasi untuk bisa mengatur waktu, mengatur tenaga, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam perubahan yang terjadi itu sendiri. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah inovasi. Nah, inovasi memiliki arti yaitu mendorong pengembangan ide-ide baru dan penerapan solusi kreatif. Nah, dalam pembelajaran organisasi, dalam suatu organisasi itu pastinya diperlukan namanya inovasi. Nah, inovasi sendiri ini bertujuan untuk mengembangkan organisasi organisasi itu sendiri, baik dari ide-ide baru dan penerapan solusi-solusi yang kreatif. Nah, memang dalam penerapan inovasi ini sangat diperlukan karena harus seperti tadi adaptabilitas, jadi kita harus beradaptasi jika ada perubahan mungkin dengan inovasi-inovasi yang terbaru gitu. Yang selanjutnya adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi sendiri memiliki arti yaitu membangun budaya kerjasama di antara anggota tim dan departemen. Nah, pastinya dalam suatu organisasi tidak akan bisa hidup jika tidak ada kolaborasi di dalamnya. Jika orang-orang yang berada dalam organisasi itu sendiri bekerja secara individual dan tidak berkolaborasi atau tidak bekerja sama antar anggota tim atau dengan anggota eksternal, pastinya tidak akan terjadi organisasi yang sempurna dan berkembang. Karena memang dalam suatu organisasi diperlukannya kolaborasi yang kuat atau chemistry yang kuat antara orang di anggota tim atau chemistry dengan pihak kolaborasi di luar organisasi seperti itu. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu refleksi. Nah, refleksi memiliki arti yaitu melakukan evaluasi dan analisis terhadap pengalaman dan hasil kerja untuk meningkatkan proses di masa depan. Nah, menurut saya refleksi ini adalah ciri-ciri yang paling penting juga dalam suatu organisasi karena memang saat kita melakukan suatu kegiatan, pastinya kita memerlukan sebuah refleksi, evaluasi, dan analisis. Memang tidak semua pekerjaan itu dapat berhasil, apalagi mungkin dalam pekerjaan pertama. Dalam pekerjaan kita yang pertama pasti banyak sekali evaluasi atau refleksi yang harus kita lihat untuk agar kedepannya itu kita bisa mengembangkan organisasi ini menjadi lebih baik lagi. Jadi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi atau banyak sekali miss-miss yang terjadi itu bisa kita perbaiki dan tidak terulang lagi di masa depan. Nah, mungkin di next project itu mungkin masih ada banyak sekali miss-miss atau evaluasi yang perlu dilakukan. Itu pun harus terus dilakukan untuk mengembangkan organisasi ini sendiri agar
kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak selalu diulang dan bisa menjadi hal baik yang akan terus dilakukan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada proses pembelajaran organisasi. Nah, proses pembelajaran organisasi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini merupakan pengumpulan informasi dari berbagai sumber dan termasuk umpan balik pelanggan dan analisis pasar. Nah, dalam proses pembelajaran organisasi ini, tahap yang paling pertama yaitu adalah memang harus pengumpulan data terlebih dahulu, karena memang semua hal itu harus berdasarkan data untuk kita bisa mengetahui tahap-tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya yang kedua itu adalah analisis, di mana analisis ini adalah menganalisis data untuk mengidentifikasikan pola, masalah, dan peluang. Nah, setelah kita mengumpulkan data, pastinya kita harus menganalisis data tersebut. Dalam analisis organisasi, kita harus menganalisis bagaimana pola organisasi itu terjadi, masalah-masalah apa saja yang terjadi, dan kira-kira peluang apa yang mungkin akan kita dapatkan, seperti itu. Nah, dan selanjutnya itu adalah implementasi. Nah, implementasi sendiri ini adalah menerapkan pengetahuan baru dalam praktik dan proses kerja. Nah, setelah kita mengumpulkan data dan kita menganalisis data, kita harus menerapkan data-data tersebut yang sudah kita analisis tadi dengan tepat. Nah, pengimplementasian sendiri ini adalah proses yang paling penting, karena setelah kita pengumpulan data dan analisis, ya pastinya kita harus melakukan apa yang sudah kita kumpulkan tadi dan analisis tadi. Nah, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, memang evaluasi ini adalah proses yang paling penting untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu untuk menilai hasil dari implementasi tadi, untuk menentukan efektivitas dan area perbaikan. Banyak sekali pasti kesalahan-kesalahan yang terjadi di proses implementasi atau di proses penerapan itu. Dan selanjutnya adalah proses evaluasi itu untuk menentukan bagaimana kesalahan-kesalahan itu dapat diperbaiki dan kira-kira hal apa yang paling efektif untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik dari pembelajaran organisasi. Nah, yang pertama adalah berkelanjutan dan sistematis. Nah, hal ini tuh memiliki maksud bahwa organisasi secara terus-menerus itu harus mempelajari dan meningkatkan kemampuannya untuk beradaptasi dan berkembang. Seperti yang sudah saya bilang di ciri-ciri tadi, adanya adaptasi dan inovasi. Nah, ini juga berhubungan dengan karakteristik yaitu berkelanjutan dan sistematis. Nah, pastinya dalam suatu organisasi tidak mungkin akan selalu dinamis atau stuck seperti itu saja. Pasti diperlukannya inovasi-inovasi untuk mengembangkan suatu organisasi itu untuk menjadi lebih maju dan berkembang. Nah, pastinya banyak sekali gempuran-gempuran masalah yang terjadi dan juga banyak sekali faktor-faktor eksternal yang membuat suatu organisasi ini harus memiliki skill adaptasi dan berkembang, dan harus selalu bergerak dan tidak stuck di situ saja. Itu dia karakteristik yang pertama. Dan selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang kolaboratif. Nah, pembelajaran organisasi ini pastinya harus memiliki lingkungan yang kolaboratif, di mana anggota organisasi dapat berbagi pengetahuan, ide, dan pengalaman untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Nah, pastinya dalam suatu organisasi itu memiliki tujuan-tujuan utama yang sangat penting dan harus dicapai. Nah, maka dari itu perlunya diciptakan lingkungan yang kolaboratif dan positif. Karena jika kita bekerja dalam suatu organisasi secara individu, pastinya tidak akan dapat mencapai tujuan itu dengan efisien dan cepat gitu. Karena memang dalam suatu organisasi pastinya memiliki target-target tertentu nih. Karena dalam suatu organisasi pasti harus berkembang dengan memiliki tujuan-tujuan yang positif. Nah, itu makanya diperlukan lingkungan yang kolaboratif, dan lingkungan kolaboratif ini memiliki manfaat lain seperti dapat meningkatkan kinerja kita sebagai anggota dalam organisasi. Karena dalam lingkungan yang kolaboratif ini pastinya kita akan berbagi pengetahuan kita, ide-ide baru kita, inovasi-inovasi yang akan kita kembangkan, dan pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami. Kita bisa sharing-sharing di situ, akan menciptakan lingkungan kolaboratif dan menciptakan ruang yang hangat di mana kita bisa mencapai tujuan dalam suatu organisasi itu dengan cepat dan efisien.
Oke, karakteristik selanjutnya itu adalah melibatkan seluruh elemen dalam organisasi. Nah, pembelajaran organisasi ini pastinya harus melibatkan seluruh elemen dalam organisasi, yaitu yang termasuk karyawan, manajer, dan pimpinan. Nah, hal ini itu untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Nah, pastinya dalam suatu organisasi memiliki elemen-elemen yang banyak sekali nih. Contohnya seperti tadi sudah saya sebutkan, yaitu karyawan, manajer, dan pemimpin atau pimpinan. Nah, pastinya mereka itu memiliki tugas-tugasnya masing-masing dan itu tugas yang sangat penting yang harus mereka lakukan. Nah, maka dari itu kita semua dalam elemen ini dalam suatu organisasi itu memang harus dilibatkan secara utuh dan penuh, karena jika ada tumpang tindih pasti untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi tersebut akan kesulitan atau tidak efisien, karena memang ada satu tugas yang mungkin tidak terselesaikan seperti itu. Dan karakteristik selanjutnya dia itu adalah mendorong inovasi dan fleksibilitas. Pembelajaran organisasi di sini pastinya harus mendorong inovasi dan fleksibilitas dengan memungkinkan anggota organisasi untuk mengembangkan ide-ide baru dan mencoba pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Nah, pastinya dalam suatu organisasi pasti seperti karakteristik yang pertama tadi tidak boleh dinamis. Jadi harus sistematis atau bergerak. Nah, di sini makanya diperlukan anggota-anggota organisasi itu untuk bisa mengembangkan ide-ide baru, mengembangkan inovasi-inovasi yang harus kita jalankan untuk mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Nah, tak hanya untuk mengembangkan inovasi tersebut, tapi harus juga ada fleksibilitas yang terjadi di dalam organisasi tersebut, karena kita sebagai anggota organisasi harus meningkatkan kinerja untuk mencapai fleksibilitas untuk bisa cepat dalam mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari pembelajaran organisasi. Nah, pembelajaran organisasi pastinya menawarkan nih banyak sekali manfaat yang dapat meningkatkan kinerja, daya saing, dan keberlanjutan organisasi. Nah, manfaat yang pertama yaitu adalah inovasi berkelanjutan. Pembelajaran organisasi ini dapat menumbuhkan budaya inovasi yang memungkinkan organisasi mengembangkan produk, layanan, dan proses baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan dasar yang terus berubah. Nah, seperti yang ada dalam karakteristik, ciri-ciri, itu pasti diperlukan suatunya adaptasi. Nah, adaptasi ini yang akan men-trigger inovasi-inovasi yang akan dikeluarkan dalam suatu organisasi. Nah, pastinya dalam suatu organisasi pasti berpikir dong bagaimana nih cara mengembangkan produk, bagaimana cara mengembangkan layanan, dan bagaimana cara mengembangkan proses-proses yang lama menjadi yang baru. Nah, itu pasti dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan nih dari para pelanggan dan pasar yang terus berubah. Nah, itu yang pasti diperlukan inovasi yang berkelanjutan. Setelah manfaat dari pembelajaran organisasi pasti memberikan inovasi-inovasi yang bertujuan untuk memajukan organisasi tersendiri. Nah, dan manfaat yang kedua adalah peningkatan daya saing. Nah, dengan memperoleh nih pengetahuan dan keterampilan-keterampilan baru, organisasi dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar, tetap unggul dari pesaing dan menarik pelanggan baru. Nah, pastinya banyak sekali nih poin-poin plus dalam organisasi yang dapat meningkatkan daya saing. Nah, itu dia pentingnya dalam pembelajaran organisasi. Karena dalam pembelajaran organisasi, kita dapat melakukan banyak sekali hal-hal yang positif yang itu bertujuan untuk unggul dalam pesaing dan menarik pelanggan-pelanggan baru. Nah, manfaat yang ketiga adalah peningkatkan efisiensi operasional. Nah, pembelajaran organisasi ini dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan menghilangkan inefisiensi. Inefisiensi ini adalah kebalikan dari efisiensi dan dapat menyederhanakan proses dan mengurangi biaya yang mengarah pada peningkatan efisiensi operasional. Pastinya dengan kita mempelajari pembelajaran organisasi, kita dapat mengalami manfaat, yaitu peningkatan efisiensi operasional dengan cara kita bisa
mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi, kesalahan-kesalahan yang terjadi, untuk kita dapat meningkatkan efisiensi dari operasional itu sendiri. Nah, manfaat yang keempat yaitu adalah adaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar. Nah, dengan pembelajaran organisasi ini, organisasi dapat dengan cepat menanggapi perubahan di pasar, atau kebutuhan pelanggan dan kemajuan teknologi, dan memastikan mereka tetap relevan dan kompetitif. Nah, seperti yang sudah dijelaskan banyak sekali tadi dalam karakteristik ciri, pastinya adaptasi itu sangat penting. Nah, dengan pembelajaran organisasi ini kita dapat meningkatkan adaptasi kita untuk menjadi lebih cepat dalam perubahan pasar itu sendiri. Selanjutnya adalah tantangan dalam pembelajaran organisasi. Nah, tantangan yang pertama ini adalah hambatan budaya organisasi yang resistensinya terhadap perubahan. Nah, karena masih banyak nih budaya-budaya dalam organisasi yang membuat stuck di situ terus. Nah, itulah menjadi hambatan yang terjadi atau tantangan yang terjadi dalam pembelajaran organisasi, yang seharusnya kita harus melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam pasar atau kemauan klien, dan itu harus kita ubah untuk meningkatkan organisasi kita. Jadi tidak harus stuck pada hambatan dalam budaya organisasi yang lama. Nah, selanjutnya tantangan yang kedua yaitu kurangnya dukungan dari kepemimpinan. Nah, banyak sekali nih dalam suatu organisasi yang terjadi itu memiliki inovasi-inovasi yang bagus, keren, dan luar biasa untuk meningkatkan suatu organisasi tersebut. Tetapi banyak sekali pimpinan-pimpinan yang memiliki pemikiran yang berbeda dari para anggota dalam organisasi tersebut, yang menyebabkan dalam suatu organisasi itu adalah menjadi kepemimpinan sentris. Jadi tidak melihat dari berbagai macam sisi yang terjadi. Nah, tantangan yang selanjutnya yaitu adalah terbatasnya sumber daya untuk pembelajaran dan pengembangan. Nah, ini mungkin sangat umum terjadi, yaitu keterbatasan sumber daya, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Itu yang memiliki kita terhambatnya dalam pembelajaran organisasi atau tantangan yang terjadi dalam pembelajaran organisasi itu sendiri. Nah, yang terakhir saya akan memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran organisasi kita pada hari ini. Nah, kesimpulan utama dari diskusi kami ini adalah pembelajaran organisasi adalah elemen kunci yang sangat penting bagi keberhasilan dalam industri pariwisata atau industri-industri yang ada dalam organisasi. Nah, pembelajaran organisasi sangat penting untuk keberhasilan baik dalam industri pariwisata atau industri lainnya. Nah, karena ini dapat memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan tren teknologi dan perilaku pelanggan. Nah, organisasi yang belajar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam berinovasi, beradaptasi, dan berkembang. Organisasi yang belajar memiliki kemampuan yang lebih baik untuk berinovasi, beradaptasi, dan tumbuh, yang mengarah pada peningkatan kinerja dan daya saing. Selanjutnya adalah kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara pelaku industri pariwisata. Nah, hal ini sangat penting untuk menciptakan pengalaman wisata yang berkelanjutan atau pengalaman industri yang berkelanjutan. Nah, kolaborasi dan berbagai pengetahuan ini memiliki peran yang sangat penting dalam industri atau organisasi untuk menciptakan pengalaman industri yang baik dan berkembang dan berkelanjutan. Mungkin sekian pemaparan materi tentang pembelajaran organisasi dari saya. Salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.